Shalom. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang. Selamat kita mau memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, Allah yang berkuasa, yang berdaulat sepenuh atas kehidupan kita. Kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa masuk ke dalam hamba Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa. Mujizat Tuhan masih berlaku dalam kehidupan kita. Tuhan masih membangunkan kita pagi hari ini, dan pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini karena mujizat Tuhan masih membangunkan kita pagi hari ini. Kita mau datang untuk menyembah, memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian penyembahan. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata dalam sepanjang kehidupanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kami berkumpul bersama umat-umat-Mu untuk mengembalikan ucapan syukur kami kepadamu. Karena kebaikan-Mu senantiasa Kau nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami sepanjang minggu yang telah terlewati. Engkau ada selalu beserta dengan kehidupan kami. Baik dalam keadaan suka dan duka, Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah hidup kami, memberi kekuatan, memberi penghiburan. Itu sebabnya hati kami penuh limpah dengan syukur pagi hari ini. Kami akan mempersembahkan korban syukur kami. Kami akan mempersembahkan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan seluruh kehidupan kami, biarkan Kau akan menjadi Allahku di dalam persekutuan ibadah kami pagi hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Segala perkara-perkara yang ada di luar, mampukan kami untuk menanggalkan semuanya, sehingga keberadaan kami benar-benar tertuju kepada Tuhan. Benar-benar kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat pagi hari ini, sepanjang ibadah kami pun kami tidak akan mampu melakukannya tanpa pertolongan Tuhan. Dan biarlah kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami, membimbing kami untuk membawa persembahan-persembahan bagi Tuhan, persembahan yang terbaik bagi Bapa. Terima kasih. Seberapa kami yang ada dalam ruangan ini, bahkan seluruh umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah online dari tempat ini, kiranya kami semua ada dalam kendali kuasa Roh Kudus, dan kehidupan kami benar-benar berkenan di hati Tuhan, dilayakkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji-pujian yang akan kami bawa kepadamu, biarlah benar-benar kami responi, benar-benar keluar dari mulut kami, menaikkan pujian pengagungan kepadamu, sehingga Engkau boleh bertahta di atas puji-pujian kami. Suasana surga turun ke tempat ini. Kami merasakan lawatan Tuhan, kami merasakan sesuatu yang berbeda ketika Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan tahbiskan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sama-sama akan memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Karena begitu besar kasih setia Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita akan pujian, kita akan menyanyikan Dia. Haleluya. Hallelujah.
telah kita persembahkan kepada Tuhan, itu adalah merupakan satu kekuatan kita untuk menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Puji Tuhan, segera kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah merupakan satu jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Percayalah bahwa hanya firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita, menjadi perisai dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Haleluya, Yesus. sebabnya pagi hari ini menghargai semuanya kami ada di rumah Tuhan. Kami telah membuka mulut kami, mengangkat hati, memuji menyembah Tuhan, membuktikan bahwa kami menghargai penebusan dalam kehidupan kami.
beberapa saat kami buka hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami. Biarlah firman-Mu berotoritas di tengah-tengah kami. Wibawa firman benar-benar nyata. Kami dapat menikmati firman-Mu. Kami dapat menikmati isi hati pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala intimidasi kuasa kegelapan, kedagingan kami, roh-roh yang bukan datangnya dari Tuhan, kami taklukkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di minggu-minggu Berber. Kita sudah masuk ke Berber ini. Itu berarti sudah dikatakan akhir tahun. Kita bersyukur tahun ini tahun di mana seluruh dunia bergumul dengan corona, dan dari waktu ke waktu banyak yang jadi korban, membuat banyak hal yang terjadi, kemudian berdampak ke kehidupan, baik di ekonomi, kemudian kehidupan sosial, dan lain-lain, banyak lagi yang kemudian terdampak dengan peristiwa itu. Tetapi apapun yang terjadi, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Karena tidak ada yang bisa kita buat selain kita kembalikan semua kepada Tuhan. Karena kita berkata Allah hadir di dalam segala. Kita berkata di dalam badai pun, di dalam topan Allah hadir. Apalagi di dalam penyakit sampah, Allah hadir di dalamnya untuk kemuliaan bagi namanya. Mari kita lihat Alkitab kita pagi hari ini. Saya akan berbicara tentang keseimbangan, kesuksesan, dan kepribadian. Kita akan belajar kepada satu tokoh yang namanya Yusuf. Dia seorang yang memiliki keseimbangan, kesuksesan, dan kepribadian. Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-44. Bapak Ibu ikuti di Alkitab masing-masing. Saya akan baca ayat-ayat ini. Kita baca dan yakin bahwa dalam pembacaan kita Tuhan akan menyatakan hal-hal yang indah dari pembacaan ini. Kejadian 41 ayat 38. Saya baca, Bapak Ibu ikuti masing-masing di Alkitab. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya kepada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya taluk emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahun seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Perhatikan kalimat terakhir. Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahun seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Itu wibawa yang ditampilkan Firaun kepada Yusuf. Kalau perhatikan ayat-ayat yang kita baca, Yusuf sempurna di pemandangan Firaun. Dia punya kepribadian lebih daripada yang lain. Firaun memberikan pernyataan seperti ini. Kata Firaun kepada Yusuf, ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kalimat berikutnya, tidak mungkin kita bisa mendapatkan seorang yang sebijaksana daripada Yusuf. Di mata Firaun, Yusuf memiliki kepribadian yang sempurna. Mungkinkah kita bisa
menemukan orang seperti itu. Itu pernyataan daripada Firaun. Kita tahu semua bahwa Yusuf siapa. Yusuf pergi ke Mesir itu seperti barang diperdagangkan. Dihianati oleh saudaranya, dibuang ke dalam sumur. Sesudah diambil dari dalam sumur, diperjualbelikan kepada para saudara. Dari tangan para saudara kemudian sampai di tangan Potifar, salah satu pembesar di Mesir. Di Potifar itu dijebloskan ke dalam penjara. Seorang anak dari penjara kemudian Tuhan bawa Yusuf keluar. Yusuf dilupakan sebagai dalam seluruh apa yang terjadi sebelum dia menjadi orang yang dihormati. Saudara-saudaranya menyalahkan dia. Padahal bukankah Yusuf berbuat baik kepada saudara-saudaranya? Kemudian ketika ada di Potifar, Alkitab berkata apapun yang dijumpai tangan Yusuf, Tuhan buat semuanya berhasil. Tetapi dalam kondisi seperti Yusuf itu, di pasal 39 ada pernyataan Yusuf yang berkata begini. Mari kita lihat pasal 39. Di pasal 39 ayatnya yang ayat 4 mulai. Maka Yusuf mendapat kasih Tuhan dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di dalam. Ketika dia ada di Potifar, apa saja yang dikerjakan Yusuf diberkati sampai orang itu diberkati, baik yang ada di rumah, baik yang ada di ladang. Singkat cerita, Potifar, istri daripada Potifar menggoda dia. Tetapi kemudian di dalam ayatnya yang ayat 12 mulai. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat di bawahnya kemari orang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Perhatikan ayat ini. Yusuf dituduh dengan tuduhan itulah kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi ada pernyataan Yusuf sebelumnya di ayatnya yang ke-8 sampai ayat 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaan. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Perhatikan pernyataan ini. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf memiliki kepribadian yang sempurna. Dia digoda dalam kondisi seperti Yusuf, di mana keluarganya tidak ada orang yang mendampingi Yusuf. Gampang sekali Yusuf tergoda. Tetapi Yusuf berkata begini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sebesar itu, baik terhadap tuanku? Bukankah tuanku Potifar yang mempercayakan semuanya kecuali aku? Aku tidak melakukan kejahatan baik terhadap tuanku Potifar dan begitu juga terhadap Allahku. Itu pernyataan yang luar biasa dari seorang Yusuf. Bapak Ibu Saudara, obsesi masyarakat terhadap uang dan status selebriti telah merusak definisi kesuksesan. Kesuksesan yang sejatinya adalah soal pencapaian dalam hidup dan kepribadian karakter kita. Itu yang perlu kita tekankan. Banyak orang sudah mulai digoda dengan kesuksesan
Kesuksesan itu diukur dengan ketika orang itu punya uang. Kesuksesan diukur ketika orang itu sudah punya jabatan dan tersohor di tengah-tengah masyarakat. Dia sukses. Belum tentu. Banyak orang yang ada pada puncak seperti itu, tetapi kemudian hancur. Contoh Simpson. Dia hancur dengan hal-hal yang tidak baik. Soleman, dia ada pada puncak kesuksesan, dan kita berkata tidak ada orang yang sehebat dengan Soleman. Rumahnya dia saluti semua dengan emas, istananya dia saluti semua dengan emas. Rumah Tuhan, baik Allah yang pertama didirikan di bumi, disalut dengan emas. Tetapi dia tidak memiliki kepribadian yang sesempurna daripada Yusuf. Saya kalau perhatikan Yusuf ini, perjalanan kehidupannya pahit sekali. Pahit sekali. Tetapi dia tetap mempertahankan hidupnya di dalam Tuhan. Ketika dia punya kesempatan untuk menjadi orang-orang yang diperhitungkan, dia punya kesempatan untuk balas dendam, dia tidak menggunakan itu. Nanti kita akan lihat sampai ke sana. Ketika saudara-saudaranya datang kepadanya setelah ayahnya meninggal, di pasalnya yang ke-49 dan pasal 50 dari kitab Kejadian, saudara-saudaranya datang kepadanya. Pada waktu itu Yusuf punya kesempatan untuk balas dendam atau tidak mau membantu saudaranya, tetapi dia tidak lakukan itu. Haleluya. Nah, kita lihat beberapa hal yang penting. Kesuksesan dalam menikmati prestasi serta barang-barang yang kita miliki hanya sebentar saja. Tetapi seperti apa diri kita, itulah yang bertahan selamanya. Maksudnya begini, jika kita semakin dekat dengan Tuhan, itulah kesuksesan dan kepribadian yang sempurna. Coba kita lihat Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50 bagaimana Yusuf ini ketika dia sukses, justru dia semakin dekat dengan Tuhan. Itulah kesuksesan yang sempurna. Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai ayat 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup. Janganlah takut, aku akan menanggung makanan dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dia semakin dekat dengan Tuhan di tengah-tengah kesuksesan. Dia melibatkan Tuhan ketika saudara-saudaranya datang minta maaf dan berdamai dengan dia. Dia tidak bangga dengan capaian ini. Justru dia merendah, aku kan? Kenapa kamu harus datang menyembah? Bahkan dia membuat sebuah pernyataan seperti ini, bahwa untuk kepentingan satu bangsa dan untuk kehidupan kamu, aku diutus ke Mesir. Sudah nyata-nyata dia diperjualbelikan oleh saudaranya, dikhianati. Tetapi dia masih melihat hal yang positif untuk dia ada di Mesir. Walaupun saudaranya mengkhianati dia, tetapi dia tidak. Kalau kita perhatikan kalimat ini, memang kamu telah perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar dan untuk menghidupi kalian. Itu pernyataan yang luar biasa. Ketika saudara-saudaranya datang menyembah dia, dia cegah mereka menyembah dia. Itu kepribadian yang baik. Banyak orang sukses dia lupa bahwa yang membuat dia sukses adalah Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan Yusuf baik juga. Dari gua sumur diangkat, diperjualbelikan seperti barang, dijebloskan ke dalam penjara, dipenjara dikhianati. Ketika dia bermimpi, ada juru roti dan juru minum bermimpi di dalam penjara, mereka bingung. Kemudian Yusuf mengartikan mimpi mereka. Dua-dua ini melanggar aturan di Mesir, kemudian dua-dua dijebloskan ke dalam penjara. Bersama Yusuf di dalam penjara.
Tetapi malam itu kedua orang ini, juru minum dan juru roti, bermimpi sama-sama. Kemudian Yusuf memberitahukan mimpinya sekaligus apa yang mereka akan alami kemudian hari. Singkat cerita, kepada juru roti dia berkata begini, kau bermimpi begini, kau menyebut batu dan seterusnya, dan kemudian burung-burung datang memakannya. Kemudian Yusuf berkata begini, besok kau akan disulahkan di kayu salib dan burung-burung akan datang memakan mayat. Terjadi besok. Tetapi untuk juru minum, dia bermimpi. Kemudian Yusuf katakan begini, besok pada waktu yang sama engkau akan dikembalikan kepada jabatan sebagai juru minum. Tetapi ada kalimat yang diungkapkan oleh Yusuf, jangan lupakan aku ketika engkau sudah ada di posisi itu. Tapi ketika juru minum ini kembali kepada posisi sebagai juru minum kembali di istana Firaun, dilupakan. Tetapi cara Tuhan sekarang yang Tuhan bagi Yusuf hebat sekali. 2 tahun itu lewat. Sesuatu yang tidak mungkin lagi diingat. Juru minum sudah lupa itu Yusuf di penjara. Tetapi 2 tahun berikutnya, tiba-tiba Tuhan kasih mimpi kepada Firaun. Tuhan kasih mimpi kepada Firaun. Pertama, Firaun bermimpi di malam yang sama. 2 kali dia bermimpi di satu malam. Malam yang mimpi pertama dia lihat begini, ada binatang yang keluar dari sungai ini, bangunnya sangat gemuk dan bagus sekali. Tiba-tiba dia keluar dari sungai ini dan makan rumput. Tetapi tiba-tiba ada binatang yang kurus-kurus lagi bangunnya keluar dari sungai ini. Dia keluar juga dari sungai ini, kemudian pergi makan sama-sama dengan yang gemuk-gemuk itu, tapi yang kurus ini memakan yang gemuk. Sadarlah. Tapi dia lupa mimpi itu. Dia tidur kembali. Dikasih mimpi lagi. Dari satu tangkai pohon anggur keluar berkas-berkas yang bagus sekali, bernaskan bagus. Kemudian tiba-tiba dari satu tangkai pohon anggur juga keluar juga buah, tapi dia kurus-kurus. Dan yang kurus-kurus ini memakan yang bernas-bernas itu. Bangunlah si Firaun. Waktu dia bangun dia lupa itu mimpinya. Ya, saya perhatikan di Alkitab itu ada 2 orang yang besar bermimpi, tapi dia dua-dua lupa. Si Firaun dengan Nebukadnezar di Daniel pasal 2. Dia lupa mimpinya. Sudah lupa mimpinya. Dia paling orang gelisah sekali Firaun. Tapi Alkitab mencatat semua orang-orang yang hebat di Mesir dipanggil untuk menceritakan mimpinya, tidak ada. Teringatlah si juru minum ini. Dia berkata begini, pernah kami melanggar, saya dengan juru roti melanggar dan kami diseret, dipenjara. Tapi di penjara ada seorang Ibrani yang mampu mengertikan mimpi kami. Singkat cerita, saya dikembalikan pada posisi jabatan sekarang. Tetapi yang juru roti itu kemudian disulahkan di sana. Firaun berkata begini, panggil dia. Ini sudah 2 tahun yang lalu lewat peristiwa. Tapi Bapak Ibu Saudara yang saya mau katakan, apa yang kita mau? Hal-hal yang benar yang kita mau. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang kita buat, itu tidak mungkin hilang, Bapak Ibu Saudara. Ketulusan daripada Yusuf, semua yang dibuat, dia buat dengan sepenuh hati. Ketika dia dijebloskan ke dalam penjara, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak sayang diri kemudian menangis. Alkitab mencatat kepala penjara mengangkat dia untuk menjadi kepala orang-orang yang ada di penjara itu. Kenapa? Karena memang dia baik. Yusuf diangkat mengepalai orang-orang yang ada di penjara, yang sama-sama dia di penjara. Ya, jadi walaupun di penjara dia tetap kepala juga di dalam. Kan begitu ya? Ya. Dia kepala. Tetapi dari sana seorang narapidana Tuhan besarkan dengan cara sendiri. Dari situlah kemudian dipanggillah Yusuf. Kemudian Yusuf mengartikan mimpinya Firaun ini. Yang Tuhan kulihat itu adalah seperti ini. Akan terjadi 7 tahun musim kelimpahan di seluruh Mesir ini. Gandum itu akan berlimpah. Tetapi sesudah 7 tahun ada 7 tahun lagi itu akan terjadi paceklik. Kemudian sekaligus Yusuf memberikan solusi. Bukan cuma menceritakan mimpi, tetapi kemudian Yusuf menceritakan solusinya.
Solusinya begini, ini adalah bulog pertama di bumi. Ya. Jadi bulog pertama di bumi ini yang dilakukan oleh Yusuf ini. Buatlah, dia katakan begini, buatlah gudang-gudang di seluruh Mesir ini, di tempat-tempat di mana anggur dan di mana gandum banyak, kumpulkan selama 7 tahun ini. Karena sesudah itu akan ada 7 tahun paceklik terjadi. Muncullah bacaan kita tadi. Setelah itu kemudian Firaun berkata begini, saya ulangi baca pembacaan kita yang pertama, ayat 38. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Usul apa tadi? Jadi bukan cuma mimpi, tetapi kemudian Yusuf mengusulkan untuk membuat gudang-gudang berbekalan untuk mengumpulkan gandum. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawai-pegawai yang ada. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Luar biasa. Apa yang dimimpikan Firaun sudah dilupa, tetapi Yusuf mengartikannya. Bukan cuma menceritakan dan mengartikan, tetapi dia memberi solusi. Tuhan hendaknya melakukan ini. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tulus mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, itu membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki pribadi yang baik. Hari ini kita belum sepertinya dihindari orang, tapi yang namanya sesuatu yang langka pasti dicari orang. Binatang-binatang langka saja itu jadi mahal ya. Batuan-batuan waktu zaman akik itu, ya, di zaman SBY itu sampai batu-batu yang cuma 1-2 yang ada di bumi ini, walaupun batu biasa saja tapi karena langka, ya ada itu batu macam-macam yang muncul waktu itu. Ya, di zaman akik itu saya pernah juga sampai ikut juga pergi buat di Seko. Ya banyak kayak gitu kan. Ya, saya juga ambil baru saya bikin sampai hari ini saya simpan di lemari. Ya. Batu itu batu biasa kita yang langka pasti dicari. Kalau kita memiliki kepribadian yang tidak dimiliki oleh orang lain, boleh kita di mana saja, tetapi kita akan berharga. Saya selalu berkata begini, emas itu kita dibuang ke kotoran saja, dia tetap emas. Amin, amin. Tetap dicari orang, tetap dicari orang. Saya berapa kali melayani di atasnya daerah Nabire itu sepanjang jalan itu kalau kita ke Paniai ada arah ke Wakete, Intan Jaya, macam-macam. Itu di sepanjang hutan-hutan orang tambang emas, kebanyakan orang Sangir, ya banyak juga dari Toraja. Saya pernah masuk dibawa oleh ada namanya Pak Hans, kepala dinas di Dogien, di tempatnya Pak Pendeta yang pernah melayani di sini. Ya, saya dibawa, sempat saya dikasih 5 gram, wah ya ada cap cenderawasih lagi. Ya, saya dikasih 5 gram, saya pikir luar biasa juga ya. Saya pernah melayani di daerah itu kolektenya pakai emas. Ya, jadi orang bawa kolekte pakai emas. Saya sampai luar biasa ya, daerahnya. Maksud saya begini, sesuatu yang bernilai itu dicari mau di mana saja. Padahal di situ banyak BOP, betul ya Pak Komandan. Ya, itu daerahnya beliau. Ya, beliau pernah dan di sana. Itu daerah BOP. Tapi orang mempertaruhkan segalanya demi emas. Ada sesuatu yang bernilai di situ. Kalau kita memiliki kepribadian yang tidak dimiliki oleh orang lain, boleh kita di mana saja, mungkin tidak dilihat orang, tetapi satu waktu yang namanya masih dicari orang. Yang namanya batu mulia itu dicari orang. Sesuatu yang tidak dimiliki orang kalau ada pada kita pasti dicari orang, pasti dicari orang. Sama dengan Yusuf. Yusuf kalau kita lihat itu adalah pemuda Ibrani. Seperti barang diperjualbelikan, dijebloskan ke dalam penjara. Siapa dia? Tetapi dia selalu menunjukkan kualitas itu. Kesuksesan daripada Yusuf bukan diraih karena kong-kali-kong, bukan karena menghalalkan segala cara, tetapi dia bangun dari kepribadian. Dia memiliki integritas yang luar biasa. Di mana saja dia selalu melakukan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, ketika kita maksimal dalam segala hidup, di mana saja kita berada, yakinlah tidak akan lama kita ada di situ.
kita akan dipromosikan ke tempat yang lebih besar lagi. Kalau kita punya kualitas, hari ini mungkin kita di tempat yang sangat sederhana, atau kata kita ada di penjara, tapi berapa banyak orang yang dari dalam penjara Tuhan besarkan. Yusuf dari penjara dibesarkan. Paulus pernah di penjara, tapi bukankah dia yang sangat besar dari 12 rasul? Petrus, Silas pernah ada di penjara, tetapi justru Petrus dan Silas ada di penjara. Justru penjara dilawan oleh malaikat. Malaikat turun dari surga hanya karena Yusuf, hanya karena Petrus dan Silas ada di penjara. Memaksa saudara turun ke dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya kualitas, bukan cuma dunia yang akan melihat kita, surga akan terbuka untuk kita. Amin. Tuhan akan melihat kita, Tuhan akan tertarik melihat kita. Ada apa dengan Petrus? Dia punya kualitas yang luar biasa. Ada apa dengan Silas? Di dalam penjara, dia melihat, Allah lihat, ini sesuatu yang berkualitas. Dia punya kepribadian, integritas yang luar biasa. Di dalam penjara masih memuji Tuhan. Di dalam penjara masih menyembah Tuhan. Di dalam penjara tidak, orang Toraja bilang tidak menongko-nongko. Begitu ya. Bisa saja dia berkata begini, saya sudah jadi rasul ini, sudah melayani, kenapa harus ada di penjara ini Tuhan? Tidak. Justru di dalam penjara mereka memuji Tuhan. Amin. Di dalam penjara mereka menyembah Tuhan. Ada kualitas dari mereka. Itu integritas yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Itu sebabnya Allah promosikan mereka. Tanpa diadili Bapak Ibu Saudara, malaikat bawa mereka keluar dari penjara. Kepala penjara ingin bunuh diri, tetapi kemudian Petrus berkata, jangan. Bertobatlah kepala penjara malam itu, dibaptis lagi. Tidak terjadi masalah. Seharusnya kepala penjara dipecat karena ada narapidana yang keluar dari penjara. Tapi kalau Tuhan yang berkarya, tidak ada yang dikorbankan. Amin. Kepala penjara tidak dicopot. Petrus dibawa oleh malaikat keluar dari penjara. Kunci-kunci penjara tidak jadi masalah. Semua rontok kunci-kuncinya, kemudian mereka bisa keluar. Kalau kita punya kualitas di dalam penjara sekarang, Tuhan masih lihat kita. Amin. Saya pakai bahasa yang mungkin lebih vulgar begitu ya. Apalagi kita dalam kondisi seperti ini, Tuhan lihat kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Seperti itulah Yusuf. Firaun berkata, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah, perhatikan kalimat ini, engkaulah menjadi kuasa atas istana, dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripada bayangkan. Sudah dikasih kuasa, kemudian jadi hakim lagi. Orang-orang Mesir kalau mau ada masalah, mereka harus datang kepada Yusuf. Yusuf yang hakim, dia jadi hakim. Sesudah itu dipromosikan menjadi penguasa. Perhatikan ayatnya yang ke-41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa, menjadi perdana menteri. Kalau sekarang, bahkan di ayat 44 berkata Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun. Itu hanya kebangsawanan. Tetapi dengan tidak setahu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Coba lihat, kuasa apa ini? Kalau bukan perintah Yusuf, tidak boleh ada orang bergerak di Mesir. Itu hebat itu. Siapa Yusuf? Orang narapidana. Tapi karena dia memiliki integritas, kepribadian yang sempurna, dia sangat bernilai. Haleluya. Haleluya. Jadi jika kita semakin dekat dengan Tuhan, itu berarti kita memiliki kepribadian yang baik. Itu kesuksesan yang baik. Berikutnya, jika kita semakin ahli dalam karir kesuksesan dan kepribadian yang baik, haleluya. Kalau karir kita itu semakin baik, nah itulah kesuksesan. Tapi kalau karir kita, ya minta maaf ya, kan banyak itu karirnya itu naik turun. Ada masalah itu.
mana-mana selalu ada masalah. Ada sesuatu yang tidak beres dalam diri itu. Ya, perlu diperbaiki. Yusuf ini tidak, di mana saja karirnya itu semakin baik. Perhatikan kalimat-kalimat tadi, semua yang dijumpai tangannya berhasil. Coba kita lihat di pasal 39. Di pasal 39 ayat 21 mulai. Pasal 39 ayat 21 mulai. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Kenapa? Karena dia memiliki tanggung jawab. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Coba lihat apa saja dipercayakan kepala penjara kepada Yusuf, tidak diurus lagi. Semua dipercayakan sebelumnya. Tanggung jawab narapidana di dalam penjara dia berikan, pekerjaan di dalam penjara diberikan semua kepada Yusuf dan tidak dicampuri lagi, kata kita. Kenapa? Karena semua yang dikerjakan Yusuf dipertanggungjawabkan. Dan apa saja yang dijumpai tangannya berhasil, kata kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Selain itu juga Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini memiliki kepribadian, dengan siapa saja dia jadi teman. Dengan siapa? Kecuali saudara-saudaranya dia. Awalnya, sejak dari awal cerita Yusuf, dia suka berteman dengan siapa saja. Dengan siapa saja. Tidak pernah ada benturan kalau kita lihat di Alkitab selain dengan saudara-saudaranya. Itu pun benturan bukan karena Yusuf melawan saudaranya. Saudara-saudaranya yang mengkhianati dia. Tapi dia tidak buka mulut sedikit. Betul ya? Dia tidak melawan kepada saudara-saudaranya. Dengan siapa saja dia mencari benar-benar tentang nilai persahabatan itu. Saya selalu dengar kata-kata dari Pak Edi, jangan mengkhianati persahabatan. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi kita yang biasa mengkhianati persahabatan, itu ada sesuatu yang salah. Amin. Ya. Ya. Dirasa-rasa. Apalagi kalau yang masih muda-muda suka bombe-bombe kan? Nah, suka pecut-pecut ya. Ada yang masalah pada pribadi kita. Yusuf ini tidak pernah pecut-pecut itu. Betul ya? Sudah benar-benar dia hidup benar, takut akan Tuhan. Tidak melakukan kesalahan. Dia kan tidak pecut ya. Tidak dihormati, tidak pecut. Tidak dihargai, tidak pecut juga. Orang kalau memiliki kepribadian yang baik, tidak terpengaruh dengan yang terjadi di sekitarnya. Tidak terpengaruh dia. Sama dengan Yusuf, dia tidak terpengaruh. Orang mencibir dia, orang menjual dia, orang mengkhianati dia, tidak terpengaruh. Dengan siapa saja Yusuf bisa menjalin persahabatan. Coba kita kembali perhatikan di pasal 50 tadi. Kitab Kejadian pasal 50. Ini ketika saudara-saudaranya datang kepadanya. Saya sangat tertarik dengan ayat-ayat ini. Sudah beberapa kali saya sampaikan, tapi saya tertarik dengan pernyataan Yusuf ini. Mulai dari ayat 15 pasal 50. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Saudaranya sadar bahwa saudaranya itu melakukan yang jahat kepada Yusuf. Jangan-jangan setelah orang tua kita meninggal, ayah kita mati, Yakub ini, dia akan balas dendam kepada kita. Apa yang mereka buat? Ayat 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Dia mulai melunai saudaranya. Ya tak? Ya. Kasih tahu Yusuf, sebelum ayahnya mati, dia beri pesan. Nah, apa itu? Beginilah harus kau katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Mereka tahu itu kan? Sadar bahwa mereka melakukan dosa dan kejahatan.
Dia peralat lagi ayahnya yang sudah dikubur. Sebelum ayah mati, itu Yakub itu sudah kasih tahu jangan kau balas dendam. Ya. Walaupun mereka sudah lakukan dosa, lakukan kejahatan, tapi jangan kau balas dendam. Dia peralat orang yang ada dikubur kan. Nah, apalagi? Maka sekarang ambillah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Coba lihat, orang yang memiliki kepribadian justru dia terganggu ketika ada bahasa-bahasa seperti itu. Terganggu dia. Apa kata Yusuf di ayat 18? Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang menjadi budakmu. Tetapi apa kata Yusuf? Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku ini kan pengganti Allah. Aku kan pengganti Allah. Kenapa harus balas dendam? Kenapa harus menghukum kamu? Dia tidak gunakan kesempatan itu untuk balas dendam. Justru dia berkata begini, untuk kehidupan satu bangsa. Kapasitas Yusuf adalah kapasitas bangsa-bangsa. Orang yang memiliki kepribadian, Tuhan akan angkat di atas segala. Luar biasa. Kalau mau kapasitas kita besar, miliki karakter seperti Yusuf, kepribadian seperti Yusuf. Biasa-biasa saja dari awal, tetapi pelan-pelan dibawa. Prosesnya panjang sekali. Dikhianati di mana-mana, diperlakukan tidak adil, dijebloskan ke dalam penjara dengan dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia tidak terganggu dengan itu. Orang kalau hidup benar tidak terganggu dengan perlakuan orang kepadanya. Kalau kita ada pada posisi yang benar, kita tidak akan terganggu dengan apa kata orang. Bahkan sekalipun kita divonis, tidak terganggu. Saya mengenal beberapa orang yang divonis, 2-3 orang masih divonis bukan karena melakukan kesalahan. Kemudian beberapa gembalanya mendampingi. Ada pendeta, mungkin kita kenal semua, ada pendeta di Mamasa, pernah dipenjarakan karena tidak melakukan kesalahan. Tetapi kemudian terus didampingi oleh pendeta-pendeta senior di Mamasa. Kemudian dari dia kemudian banyak orang Mamasa yang menangkan, diselamatkan begitu. Dan banyak lagi. Saya kenal beberapa orang yang hidup benar seperti Yusuf ini, dimasukkan ke dalam penjara, divonis, dieksekusi justru. Ada yang sampai lahannya dieksekusi, gerejanya dieksekusi, harta bendanya yang dia dapatkan dengan awal ditarik semua. Tetapi kemudian tidak balas dendam karena didampingi oleh rohaniawan yang baik. Mereka tidak balas dendam. Hari ini ada beberapa yang sudah meninggal, tetapi anak-anaknya diberkati Tuhan. Dia masih menikmati sebelum meninggal. Hari ini masih ada yang hidup, satu orang yang saya kenal. Luar biasa dipakai Tuhan. Dia bukan pendeta, tapi sampai hari ini dia masih menjabat. Haleluya. Amin. Kalau kita memiliki kepribadian tidak terganggu dengan apa kata orang yang ada di sekitar kita, apapun kata, itu justru Tuhan angkat kita dengan caranya. Dan kita tidak akan balas dendam. Nanti kesuksesan itulah yang akan menjawab orang-orang itu. Sama dengan saudara-saudara Yusuf. Yusuf tidak balas dendam. Ketika mereka datang kepada Yusuf, aku akan mengganti Allah. Untuk kehidupan satu bangsa dan untuk kehidupan kamu, aku diutus Tuhan. Dia menangis. Yusuf menangis. Haleluya. Dia menangis ketika mendengar saudara-saudaranya seperti itu. Kenapa? Karena Yusuf punya kualitas. Saya tidak seperti kamu. Haleluya. Amin. Kiranya kita diubahkan oleh Tuhan dan firman ini. Kita sudah sering dengar, tetapi setiap kali kita mendengar, kiranya kita terus mendapatkan pencerahan dari Tuhan, sehingga kita berubah dari waktu ke waktu. Yesus dikhianati, tetapi dari pengkhianatan itulah kemudian segala nama diberikan kepada Yesus. Filipi pasal 2 berkata bahwa dia adalah Allah. Dia tinggalkan kesetaraannya dengan Allah. Dia datang jadi manusia, sudah jadi manusia. Dia mati antara langit dan bumi, diperlakukan lebih daripada hamba. Tapi kemudian ayat-ayat 8, 9, dan 10, kepadanya lah nama di atas segala nama diberikan. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit di atas muka bumi tidak ada nama lain yang olehnya kita selamat, hanya di dalam nama Yesus. Mungkin kita berkata ia akan diutus oleh Tuhan, iya. Tetapi dalam kapasitasnya sebagai manusia, dia menderita, lebih menderita dari semua orang yang pernah menderita di bumi. Haleluya. Semua ditimpakan kepadanya.
Tetapi kemudian kita baca yang terakhir, Filipi pasal 2. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan pagi hari ini, Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa, semua lidah mengakui Yesus Tuhan. Hari ini banyak orang mempertentangkan tentang ketuhanan Yesus di YouTube, di mana-mana diberitakan. Tetapi ayat ini menjawab, semua lidah akan mengakui Yesus itu Tuhan. Amin. Semua lidah. Coba lihat, yang mulai berdialog Ustaz Nanda, siapa lagi? Akhirnya kan mereka mulai mengambil Alkitab sebagai dalil mereka, dan mereka sudah mulai menyebut Yesus Tuhan. Lama-lama mereka itu yang akan duluan jadi penginjil di Indonesia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, akan digenapi karena kita berkata semua lidah mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kita nyanyi pujian Hanya Kau Tuhan di hidupku, sampai kita mempersiapkan diri. Mari para pelayan perjamuan kudus kita mengambil posisi di depan untuk kita melayani perjamuan pagi hari ini. Hanya Kau Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil sebuah cawan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang dimeteraikan bagi kamu. Ambillah ini
dan bagikanlah di antara kami. Hanya Kau Tuhan
jemaat yang terhormat, sebelum kita makan, mari kita mendengarkan bagian-bagian ayat suci dari firman Allah. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sebab apa yang telah kuteruskan telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti yang adalah tubuhku ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ketika kita makan, kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita? Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ketika kita makan tubuhnya, boleh kita mati, tetapi kita akan dibangkitkan dan mendapatkan kehidupan yang kekal? Itu sebabnya dengan iman, mari kita makan roti yang adalah tubuh Tuhan ini, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman. Kita posisikan cawan yang berisi anggur yang adalah darah Kristus di posisi yang terhormat, dan kita mendengarkan kelanjutan dari pembacaan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan yang berisi darah, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus? Apakah saudara percaya bahwa melalui penebusan darahnya kita ditebus dari dosa-dosa kita? Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa di dalam darahnya ada bilurnya, dan oleh bilurnya kita jadi sembuh? Itu sebabnya dengan iman, mari kita minum anggur yang adalah darah Kristus ini, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya. Yesuslah roti kehidupan. Yesuslah air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Yesuslah roti kehidupan.
senantiasa menikmati kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kami sangat berterima kasih, bersyukur kepada-Mu. Kalau saat siang hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan waktu, kesempatan bagi kami. Engkau masih memberikan kami nafas hidup untuk menikmati, oh Tuhan, hadirat-Mu pagi hari ini. Menikmati kuasa-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami sungguh bangga bahwa Engkau sungguh mengasihi kehidupan kami. Terlalu banyak hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Terlalu banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan penuh ucapan syukur kepada-Mu. Kami menghormati, menghargai Engkau dalam kehidupan kami. Amat terlebih melalui Tuhan ibadah kami saat siang hari ini. Kami sungguh banyak menikmati kuasa-Mu. Kami sungguh menikmati pemulihan-Mu. Kami sungguh menikmati kuasa firman-Mu. Sehingga ketika kami pulang sebentar ya Tuhan, kami boleh benar-benar kembali dengan penuh sukacita daripada-Mu. Karena kami yakin dan percaya yang datang dengan kelemahan sudah dikuatkan, yang datang dengan sakit sudah disembuhkan, yang datang dengan berbagai macam hal masalah Tuhan sudah selesaikan. Kami bersyukur hanya kepada Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kalau kami telah mendengarkan firman-Mu, Engkau telah mendengarkan firman-Mu sebagai contoh bagi kehidupan kami, yaitu Yusuf. Engkau telah memberkati, Engkau telah mengangkat dia, bahkan kesuksesan Tuhan boleh sejajar dengan kepribadiannya. Biarlah hal itu Tuhan boleh berlaku bagi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Sekalipun banyak tantangan masalah yang kami hadapi, banyak problem kehidupan, mulai dari anak-anak muda sampai kepada kami orang dewasa, tetapi kami terlalu yakin melalui kebenaran firman-Mu Tuhan boleh memampukan kami, boleh memberikan kekuatan bagi kehidupan kami untuk mau melakukan hal yang baik seperti Yusuf, sehingga suatu saat ya Tuhan, bagi anak-anak kami, bahkan kami orang tua, boleh menjadi contoh dan teladan, menjadi terang dimanapun kami berada. Terpuji bagi nama-Mu Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang baru selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan berkat jasmani maupun rohani Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan hamba-Mu, baik bagi hamba, keluarga hamba-Mu, bahkan Tuhan dimanapun orang tua berada. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Selanjutnya ya Bapa di surga, kami akan memberikan korban tangan kami. Kami menaruhkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami yakin ketika kami memberi ya Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan senantiasa melimpah dan mengalir di sepanjang kehidupan kami. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kami lanjutkan ibadah kami saat siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita telah menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita bahwa kesuksesan itu sedangkan Alkitab adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan tangan kita akan pujian Tuhan Yesus. Hallelujah.
akan mendengarkan informasi dari Sekretaris Jemaat. Disilakan Bapak Dalpa Rantai. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, haleluya, kita bersyukur hari ini masih diberi kesehatan dan kekuatan dan kesempatan untuk bisa sama-sama menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, baik beribadah bersama-sama di tempat ini maupun lewat ibadah live streaming. Kita mendengarkan jadwal atau informasi dari gereja untuk sepanjang minggu ini. Sampai saat ini kita belum bisa melaksanakan ibadah wadah karena sehubungan adanya masih adanya pandemi COVID-19. Kemudian untuk hari Kamis doa puasa di tempat ini dan juga dialihkan ke rumah masing-masing. Jadi untuk doa puasa dimulai pada jam 9 pagi di tempat ini dan juga tetap kita laksanakan di rumah karena pemerintah kita belum bisa berkumpul ya. Jadi untuk ibadahnya bisa kita laksanakan di rumah dengan pada pokok doa yang di-share di grup. Kemudian untuk doa puasa akan diakhiri pada jam 7 malam. Itu bisa kita juga ikuti lewat video streaming. Jadi Bapak Ibu yang bisa melaksanakan puasa silakan puasa pada hari Kamis. Kemudian hari Minggu kita akan kembali beribadah di tempat ini pada jam 9 pagi dan pelayan-pelayan akan mengambil bagian. Untuk UL Bapak Nathan Kende, saya lihat belum tidak ada atau disampaikan. Singers hamba Tuhan Novi dan hamba Tuhan Yuyun. Kemudian pemain musik tim Saudara April, multimedia Saudara Vincent dan sound system Bapak Matius Polriri. Itulah jadwal ibadah dan soalnya jadwal pengumuman dari jemaat untuk kita ketahui bersama. Kemudian Bapak Ibu masih paham bahwa beberapa waktu yang lalu kami sudah menyampaikan tentang proposal pengadaan untuk perbaikan siaran live streaming kita di tempat ini. Sudah ada beberapa alat yang kami beli di atas, cuma sekali lagi kami mohon maaf karena sampai saat ini kami belum bisa operasikan. Tadi kami sudah coba dan masih ada sedikit kendala, jadi doakan saja mudah-mudahan harapan kami bisa lebih memperbaiki. Kami mohon maaf Bapak Ibu bahwa mungkin Bapak Ibu belum ada yang belum mengetahui semua multimedia atau situs yang kita gunakan untuk siaran langsung. Ada dua akun Facebook yang kita gunakan. Yang pertama adalah akun Facebook atas nama Yeti di Gembala tempat ini. Kemudian satu lagi atas nama JPD Platinum. Kami mohon maaf ini masih semua dalam pembenahan. Jadi besok-besok kalau Bapak Ibu buka, kami mohon maaf sekali lagi kalau maksimal hasil yang kami bisa tampilkan. Saya kira itu dari pengadaan multimedia. Kemudian informasi dari panitia hari-hari besar atau status panitia Natal, kami sampaikan tadi bahwa untuk iuran atau pengadaan Natal kita di tempat ini, dananya itu pengumpulan dananya diserahkan sepenuhnya kepada koordinator lingkungan masing-masing. Jadi kepada rekan-rekan yang bergerak sebagai koordinator lingkungan, ya kalau bisa kita maksimalkan bisa secepatnya karena tadi kita sudah dengarkan apa sudah masuk di berber ya. Kalau sudah berber itu tinggal 1-2 bulan ya. Jadi sekali lagi mohon rekan-rekan polling untuk bisa dimaksimalkan. Saya kira itu pengumuman kami. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini. Selamat dan sukses bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan dan dalam segala aktivitas kita. Sekali lagi Tuhan Yesus berkati dan saya kembalikan kepada puji. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri dan segera kita akan tempatkan ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan pujian, dimuliakan, ditinggikan
Dia adalah Allah yang patut kita tinggikan, patut kita muliakan. Kami telah mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hari ini di mezbah-Mu. Biarlah menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Sekaligus kami umat-umat-Mu telah membawa korban-korban persembahan kami. Apapun jenis korban kami, biarlah menjadi bau domba yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan balaskan 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda, karena kami menabur di ladang-Mu di tempat tanah yang subur. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan kami dikuduskan dan bermanfaat untuk kelebaran pekerjaan Tuhan. Kami satukan hati berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai dan kasihi, Republik Indonesia. Biarlah negara ini tetap digempalakan oleh Tuhan. Kami berdoa di seluruh dunia dan negara kami juga terus bergumul bagaimana mengatasi virus corona ini. Tapi kami yakin bahwa semua yang diberi amanah untuk menjadi gugus depan dan mengambil kebijakan untuk dampak dari virus corona dan menangani virus corona, kami berdoa kiranya semua Tuhan pakai dalam nama Yesus. Beri kemampuan, beri kecerdasan, khususnya lagi sementara bergumul untuk vaksin. Kiranya Tuhan tolong secepatnya, baik itu di dalam proses untuk menyelesaikan semuanya, kiranya semua ada di dalam kendali Tuhan. Sampai vaksin ini kalau bisa secepatnya dapat ditemukan dan dapat disebarkan di seluruh Indonesia, sehingga wabah ini tidak akan menakutkan, wabah ini bisa terselesaikan. Dan kami berdoa dampak-dampak dari wabah ini juga kiranya pemerintah kami dapat mengambil kebijakan yang tepat, sehingga tidak akan merugikan bangsa kami dan tidak akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Beri kekuatan kemampuan bagi semua pemerintah kami di dalam menjalankan tugas yang ada. Terima kasih Tuhan, kami topang pemerintah kami, baik yang memerintah di bidang sipil, kemiliteran, TNI, Polri. Biarlah mereka dapat melakukan tugas sesuai dengan perundang-undangan, aturan-aturan yang berlaku di negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami satukan hati berdoa juga untuk kota Parepare di mana kami ada. Biarlah kota ini diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan. Jadikan kami pengejawatan kasih karunia-Mu di tengah kota ini, sehingga doa kami untuk kota ini, kesejahteraan kota ini diberikan dan banyak jiwa diselamatkan. Melalui GPD Platinum juga kami bisa menjadi alat di kota ini, menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi garam. Kami tidak mau jadi saingan bagi orang lain, saudara-saudara kami, tapi kami hadir bersama-sama merapatkan barisan untuk menjangkau kota ini, mendoakan kota ini, dan memenangkan kota ini. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Tuhan.
Kami juga berdoa untuk beberapa jemaat yang sedang sakit terbaring di rumah. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh. Ada yang sedang bergumul, apapun pergumulan umat-Mu, kami yakin Engkau adalah Allah yang sanggup menolong mereka dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Pada hari ini, jika Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan baik, melakukannya dengan setia di dalam hidupmu, maka segala berkat yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya digenapi di atas hidupmu. Diberkatilah kau keluar masukmu dari rumah, diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di desa, diberkatilah kau dalam segala pekerjaan, diberkatilah kau dalam segala profesi. Allah melakukan kau dari sakit penyakit sampah, Allah melakukan kau dari segala musuhmu, Allah memberkati rotimu, adonanmu, kandungan ternakmu. Allah mengangkat engkau di atas segala bangsa, Allah menjadikan engkau kepala bukan jadi ekor. Berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel digenapi di atas hidupmu. Mari arahkan hati, tadakan tangan, terima berkat nikmat Tuhan. Kekasih Tuhan, baik yang ada di dalam, baik Allah rumah Tuhan di tempat ini, baik yang ada di rumah, yang ada di tempat-tempat yang lain, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus, turun memberkati, menyertai, menolong kita semua siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semua saleh-salehnya masuk dalam kerajaan surga itu selama-lamanya bersama dengan Dia. Kami tutup ibadah ini. Berterima kasih